kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tentu kita rindu di dalam masa Natal ini kita berjumpa pribadi lepas pribadi, terlebih message daripada Allah itu sampai kepada kita. Pesan daripada Allah di tahun ini itu sampai kepada kita. Jangan sampai kita berkata, tahun ini di Natal ini aku tidak dapat apa-apa. Jangan sampai berkata aku cuma dapat satu pesan Natal. Musa berdoa untuk kalian dapat pesan Natal message itu. Not only one, but banyak. Baik, pesan Natal hari ini buat kita adalah God's plan and you plan is different. Artinya plan you dan plan daripada Allah itu berbeda. Kita baca Matius pasal 2, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. 18 sampai 25 kita akan baca silih pergantian bagian ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyebarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang diam di dalam kandungannya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tolong Sakti baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak tersembunyi dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah sekali lagi, God's plan and our plan is different. Artinya kita punya rencana dan rencana Tuhan berbeda. Saudara, kenapa manusia sering kecewa? Kenapa manusia semakin lama semakin tawar hati dan mudah putus asa? Kenapa bisa demikian? Karena banyak keinginan manusia tidak tercapai. Akhirnya putus asa, akhirnya kecewa, akhirnya marah dengan Tuhan, akhirnya melawan Tuhan. Apa manusia itu tidak lama semakin gelap? Mengapa di dalam masa Natal Allah berkata dunia ini penuh dengan kegelapan? Oleh sebab itu Tuhan harus datang. Tuhan yang adalah terang untuk menerangi umat manusia. Sekali lagi, manusia sering kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Sudah dipersiapkan dengan baik, sudah direncanakan dengan detail, tiba-tiba bisa berubah oleh karena situasi dan kondisi.
akhirnya Tuhan yang disalahkan dan sebagainya dan sebagainya. Memang tidak mudah ketika semua sudah disiapkan, semua sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Tinggal tuduh, tinggal lakukan, tinggal action, tiba-tiba berubah. Memang itu tidak mudah. Ada resiko yang kita tanggung, ada yang harus kita pikul. Satu contoh, ada sepasang wanita dan pria yang sedang pacaran. Sudah berpacaran selama hampir 1 tahun. Mereka rencana mau menikah. Dipersiapkanlah, disampaikanlah kepada banyak orang, disampaikanlah kepada pendeta. Kemudian ada pembinaan, ada prenatal counseling selama 3 bulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia ada satu tempat tinggal. Kemudian mereka beli ranjang bersama-sama, tempat tidur bersama-sama, rumah semuanya dipersiapkan bersama-sama. Mereka punya uang dikumpulkan bersama-sama, siapkan beli segala sesuatu. Sudah mau cetak undangan, semua orang banyak yang tahu. Tiba-tiba laki-laki itu dipanggil Tuhan. Tinggal 3 bulan akan menikah. Saudara, bayangkan seperti ini. Bagaimana, saudara? Ya tentu tidak jadi menikah, bukan? Gagal rencana mereka. Si wanita itu sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa, saudara. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, timbullah suatu pertanyaan, kenapa ini bisa gagal? Kenapa rancangan mereka bisa gagal? Di dalam Yesaya 55 ayat 8, di sana dikatakan, rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Jalanku, kata Tuhan, bukanlah jalan kamu. Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan apa? Kalau di Yesaya 55 di sana dikatakan rancanganmu beda dengan rancanganku, jalanmu beda dengan jalanku. Sekarang ini Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya 29 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan harapan, yang membawa manusia penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Saudara, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir, kalau bukan rancanganku, kalau bukan desainku terjadi, bahaya, bahaya, dan bahaya. Rancanganku berdasarkan kesempurnaan. Banyak manusia berkata begitu. Banyak rancanganku berdasarkan pengalamanku. Rancanganku berdasarkan pengamatan dan penelitian. Inilah hasil yang terbaik. Tapi Tuhan berkata, masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Masih belum yang the best. Dan itu bisa mencelakakan kamu. Tapi rancanganku tidak pernah membuat kecelakaan bagimu. Walaupun rancanganku different dengan kamu, berbeda dengan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita lihat yang terjadi pada diri Yusuf. Di masa-masa Natal ini kita melihat bagian yang penting. Ketika pacarnya Yusuf, Maria, mengandung oleh Roh Kudus, tentu heran kenapa pacarku ini saya mengandung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Yusuf dan Maria masih kudus di hadapan Tuhan, masih suci di hadapan Tuhan. Tentu dalam peristiwa ini banyak yang dipikirkan oleh Yusuf. Kenapa dia mengandung? Kita masih suci kok, kenapa dia mengandung? Banyak hal yang dipikirkan. Mungkin salah satunya berpikir, apakah perlu digugurkan? Apakah perlu kita jauh-jauh pergi dari kampung halaman biar orang lain tidak tahu? Atau diceraikan? Pasti ada pemikiran-pemikiran sedemikian kan? Oh pasti ada, saudara. Banyak yang dipikirkan supaya Yusuf aman, supaya Maria bisa aman, kedua keluarga bisa aman. Berpikir demikian. Berpikir, kita tahu dikatakan di sana Yusuf adalah orang yang baik. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Di sana dikatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dia tahu resiko seperti ini hukumannya adalah mati. Hamil di luar nikah itu hukumannya adalah mati, dirajam sama batu. Sekali lagi, kalau kita mau berkata, Yusuf berpikir 1000 kali pikir, yang terbest itu bagaimana? Rancangan apa yang harus dibuat? Apa yang harus dilakukan? Aman buat Maria, aman untuk dirinya, aman untuk keluarga. Akhirnya di dalam ayat 19, sudah sekian lama dia memutuskan. Di dalam ayat 19, dia bermaksud menceraikan Maria. Bermaksud menceraikan Maria. Apa artinya bermaksud di sini? Bermaksud di sini adalah hasil sebuah keputusan. Hasil sebuah keputusan yang pasti itu yang terbaik. Menceraikan istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum tindakan itu, sebelum tindakan untuk menceraikan secara diam-diam, Yusuf terus berpikir. Ini penting. Yusuf berpikir dan terus berpikir. Ayat 20 di sana dikatakan apa? Ketika ia mempertimbangkan hal itu, ini maksudnya
Mempertimbangkan itu artinya dia sedang berpikir tentang keputusan itu. Artinya dia sedang bergaul dengan Tuhan. Keputusan yang akan dia laksanakan itu. Ini indah bukan? Indah. Saudara, ketika orang sedang berpikir terus akan keputusan dia, penting kalimat ini. Allah tidak tinggal diam. Sekali lagi saudara, keputusan yang dia ambil itu, dia terus bergumul sampai hari hanya. Tapi di dalam masa-masa dari keputusan yang dia ambil dan tindakan yang diambil, dia tetap bergumul dengan Tuhan. Dalam masa pergumulan itu, Allah tidak tinggal diam. Ayat 20. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada dia. Saudara, ketika sedang mempertimbangkan itu, Tuhan datang kepada dia. Tuhan menyuruh malaikat untuk menyampaikan pesan Allah kepada dia. Kemudian kita lihat pesan itu. Pesan yang disampaikan Yusuf itu apa? Yang pertama, jangan takut, pesannya. Sekali lagi, tentu Tuhan tahu Yusuf takut akan Maria yang hamil itu, karena dapat mempermalukan dia, mencelakai dia, dan seterusnya. Dia takut kehamilan Maria itu mendatangkan malapetaka buat Maria sendiri atau aku. Oh, ketakutan. Dan mungkin tidak. Ketika seorang yang sudah pacaran, ketika mereka kemudian tiba-tiba mereka melakukan hubungan, tiba-tiba hamil, seorang itu datang kepada saya, Pak Pendeta, kenapa pacar saya hamil? Mau digugurkan atau tidak? Saya bingung. Jangan memalukan dia, jangan memalukan aku, jangan memalukan keluargaku. Bagaimana? Bisa tidak pendeta kita tidak menikah? Saudara, ya saudara, ketika itu terjadi pasti takut dan karu-karuan. Itu pasti. Dosa menghasilkan ketakutan, saudara. Tapi Yusuf ini kan tidak berdosa. Tetapi kan namanya hamil loh itu, Maria itu. Ya secara manusia dia kan akan pasti takut dong. Tuhan bilang jangan takut. Oke. Saudara, disinilah ada satu makna yang secara implisit yang kita tidak ketahui, tapi hari ini Tuhan akan menyatakan kepada kita. Karena kamu planning, rencanamu yang kamu katakan itu terbes hasil dari sebuah ketakutan. Itu bahaya. Sekali lagi saudara, rancangan yang kita buat, yang kita pikirkan sedemikian rupa, tapi hasil daripada sebuah ketakutan menjadi suatu perencana yang tidak sempurna. Amin. Oh iya, saudara, itu pasti. Ini kalimat yang saudara harus tanamkan di dalam mindset saudara. Sekali lagi saudara, rencana planning yang engkau pikirkan sedemikian rupa, sekian detail, luar biasa, engkau katakan itu sempurna, tetapi dari hasil sebuah ketakutan itu tidak sempurna.
Yang kedua, pesan daripada Tuhan. Yang pertama, secara implisit, hati-hati lu, planmu hasil dari sebuah ketakutan. Yang kedua, anak yang ada dalam kandungan dari pekerjaan Roh Kudus, dari Allah sendiri, karya Allah semata-mata, bukan dari dunia, bukan dari manusia, bukan. Maksudnya apa? Pekerjaan Allah, karya Allah. Ingat, kalau itu karya Allah, pekerjaan Allah, itu pasti sempurna. Itu yang pasti yang terbest. Ingat itu, hai Yusuf. Karya Allah, pekerjaan Allah selalu melampaui dari pikiran manusia, di luar daripada rasio manusia. Ingat itu. Ingin disadarkan kepada Yusuf, itu bukan pekerjaanmu, itu bukan pekerjaan manusia, itu bukan pekerjaan dunia, tapi itu karya Allah. Itu maunya Allah. Ini pesan. Kalau membuat suatu rancangan hasil daripada kemauan manusia, bukan hasil daripada karya Allah, rancangan itu pasti tidak sempurna. Yang ketiga, yang sangat penting, hal ini sudah memang dijanjikan Allah. Ini sudah rencana Allah sejak dari kekekalan. Allah menubuatkan itu melalui Nabi Yesaya, nabi-nabi yang lain. Artinya ada rencana Tuhan dari dulu. Hal ini tidak bisa diganggu-gugat dan pasti terjadi dan pasti sempurna. Inilah pesan Allah kepada Yusuf, saudara. Artinya, tiga pesan ini ingin diingatkan kepada Yusuf. Yusuf, ini rancanganku, bukan rancanganmu. Kalau begitu, janganlah terjadi rancanganmu, tetapi terjadilah rancanganku. Ini intinya. Hai Yusuf, ini rancanganku berikan kepadamu. Jangan kehendakmu, rancanganmu yang terjadi, yang kamu anggap the best itu, tapi rancanganku. Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana pilihan Yusuf? Bagaimana keputusan yang diambil oleh Yusuf? Rancangannya sendiri atau rancangan Tuhan? Sudah dipaparkan rancangan dia dengan rencana yang sempurna, katanya dia. Sudah dipikirkan secara detail. Kemudian disampaikanlah pesan Allah di rancanganku. Pilihannya bagaimana? Saudara, ada sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan menjadi konsep hidup kita. Yaitu ketika Allah mengubah rancangan kita yang sudah dibuat sedemikian rupa, yang sudah dibangun itu, Allah pasti memberikan kepada manusia. Allah memberikan suatu pesan kepada kita. Kalau Allah ingin mengubah, pasti Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Tidak akan langsung tiba-tiba jadi. Tidak bisa. Contoh Rasul Paulus.
Dia punya rencana pelayanan di Bitania, Kisah 16 ayat 16. Kisah 16 ayat 6. Aku akan pergi ke Bitania. Oke. Kemudian ngalir dia jalan sampai ke Misia, sampai di Troas. Tuhan bilang, tidak, kamu tidak boleh masuk ke sana. Roh Kudus menghalangi dia. Roh Kudus menghalangi dia. Kemudian diberikanlah suatu penglihatan. Orang-orang Makedonia memanggil Paulus, 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 kami datanglah ke tempat kami. Allah ingin mengubah planning daripada Paulus. Ya. Kemudian Allah tidak semena-mena, langsung diubah. Ada satu pesan. Diperlihatkanlah orang Makedonia. Sekarang pilihan Rasul Paulus. Dia akan melaksanakan planning dia atau melaksanakan planning Allah. Sama terjadi pilihan daripada Yusuf. Kadang-kadang dosa jauh-jauh. Rondi sudah membuat suatu planning. Kemudian dia bilang jangan begini. Coba planningnya kayak begini. Rondi itu bisa marah sama Musa. Itu sifat manusia. Tuhan, kamu kasih planning. Enggak, aku mau, sudah yang saya pikirkan. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Tapi Rasul Paulus meninggalkan planningnya dia yang sudah diplanningkan sekian lama, yang akan masuk ke Bitania. Dalam sekejap bangun pagi, dia langsung melaksanakan planning Allah itu. Yusuf dikatakan apa? Dikatakan ayat apa? Ketika dia bangun, Matius 1 ayat berapa? Ketika ia bangun ayat 24, dia langsung apa? Mengambil keputusan, bukan rancanganku, tapi biarlah rancanganmu yang terjadi. Akhirnya aku mengambil Maria sebagai istrinya. Apapun resikonya, apapun bahayanya, oh semua bahaya, semua ada risiko. Oh iya, memang melaksanakan rencana Allah. Ada yang tidak senang, ada yang tidak suka, ada yang melawan, ada yang membantah. Saudara, Nabi Yusuf berkata, apapun resikonya, apapun yang dikatakan orang, apapun baik, aku mengambil rencana Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa dia mengambil rencana Allah, bukan rencananya dia? Sekarang kita kan bertanya. Kita tahu Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Yusuf sudah melihat karya Tuhan. Mungkin Yusuf sudah membaca Yesaya 55 ayat 8. Sudah baca tuh berkali-kali itu Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku itu damai sejahtera. Rancanganku itu penuh pengharapan. Rancanganku mendatangkan kebahagiaan, bukan mendatangkan kecelakaan. Dia baca itu, dia aminkan itu, dia lakukan itu dalam kehidupannya. Biarlah bukan rancanganku, tapi rancanganmu.
Seperti Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani malam-malam. Tuhan Yesus sama berkata, aku kepingin cawan yang lewat daripadaku. Aku kepingin aku tidak ada di atas kayu salib itu. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Indah bukan kalimat itu? Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dia tahu rancangan Tuhan itu rancangan dari Allah yang tak terbatas. Rancanganku adalah rancangan yang terbatas. Akhirnya saya tahu rancanganku itu tidak sempurna. Rancangan itu pasti tidak akan mendatangkan penuh pengharapan. Tetapi rancanganmu rancangan yang berikan kemenangan. Indah kalimat-kalimat seperti itu, saudara. Ini yang kita butuhkan di hari Natal ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan seperti orang dunia. Ketika suatu rencana tiba-tiba berubah karena situasi dan kondisi, kita bilang, tidak boleh berubah, tidak boleh berubah. Jangan seperti itu. Saya ini loh, seorang kasih beasiswa kuliah ke luar negeri. Saya pilih Filipina di Baguio City. Sudah saya persiapkan kontak dengan mereka. 1 bulan 4 juta sama satu keluarga. Baik, persiapan bahasa Inggrismu 1 tahun lebih. Khusus persiapan TOEFL 1,5 tahun. Khusus belajar TOEFL every day, setiap hari. Bayangkan TOEFL setiap hari 1,5 jam, Senin sampai Sabtu. Tiba-tiba teman saya dari Taiwan datang, memberikan satu pandangan. Berubah saat itu juga. Saudara yang kekasih, kadang-kadang bisa begitu. Karena waktu persiapan 2 tahun bisa berubah. Akhirnya saya masuk ke Taiwan. Saudara yang kekasih, memang pergumulan yang berat. Belajar bahasa lagi. Sudah nyaman-nyaman, sudah tahu bahasa Inggris, sudah belajar TOEFL. Saudara, tapi berubah. Dan nyaman. Ada resiko yang kita tanggung. Tapi jadilah hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ketika Tuhan menyampaikan satu planningnya kepada kita, kita jangan pernah marah dengan dia. Jangan. Mungkin kita sudah sekian lama mempersiapkannya, mempergumulkannya, ini the best. Jangan ada satu orang pun yang menggagalkan rencana saya. Jikalau ada orang yang mengingatkan tentang rencana saya marah dengan dia. Itu orang-orang ada seperti itu. Tuhan banyak cara untuk menyatakan rencana dia. Bisa lewat orang tua kita, bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat dosenmu, bisa lewat temanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, biar Tuhan menolong kita hari ini. Jangan kita membuat suatu rencana hasil daripada sebuah ketakutan dan kekhawatiran. Tidak boleh terjadi. Saudara, biar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kita cencet pimpin kita dalam doa. Baiknya dikasih. Saudaraku yang kekasih di hadapan Tuhan, biar firman Tuhan ini menggugah hati kita. Ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada kalian,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di dalam hidup ini kami sudah merencanakan banyak hal, baik itu untuk masa depan kami. Tetapi ya Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh kembali belajar untuk boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami tahu ya Tuhan, ajarkan kami dan ingatkan kami betapa berdosanya kami, betapa kami tidak sempurna di dalam merancangkan segala rencana-rencana kami. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh sepenuhnya 100% percaya kepada Engkau dan berserah hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menerima, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah memberikan yang buruk kepada kami, tetapi Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami boleh melakukan setiap rancangan-rancangan yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.